Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehnya Ustazah. Alhamdulillah, today is Monday. Jadi hari ini adalah hari Senin. Artinya kita akan semangat kembali belajar, walaupun cuma lewat online, apalagi offline bersama Ustazah Mentari. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam atau PAI. Yang kemarin alhamdulillah kita sudah belajar tentang, ada yang tahu kita kemarin belajar tentang apa? Betul sekali, surah Al-Fatihah dan kandungan-kandungannya beserta berapa ayat surah Al-Fatihah. Nah, anak-anak Ustazah, sekarang sebelum Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, insyaallah Ustazah mau anak-anak Ustazah berdoa dulu. Oke. Sikap berdoa. Ada yang sudah berdoa? Oke. Terima kasih anak-anak Ustazah yang sudah berdoa di rumah. Baik anak-anak Ustazah, hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas. Ada yang tahu surah Al-Ikhlas itu apa? Baik, Ustazah percaya anak-anak Ustazah semua sudah tahu surah Al-Ikhlas. Namun kita akan belajar tentang bagaimana sih Ustazah cara melafalkan surah Al-Ikhlas yang benar? Bagaimana sih cara melafalkan surah Al-Ikhlas yang betul secara makhraj dan tajwid. Kemudian Ustazah juga akan ajarkan makna dari surah Al-Ikhlas. Kemudian kita akan sama-sama belajar tentang arti dari surah Al-Ikhlas. Namun sebelum itu Ustazah punya lagu buat anak-anaknya Ustazah. Lagu ini terdapat di halaman 20 nak ya. Halaman 20 nanti kita akan nyanyikan sama-sama di rumah, dan ini menggunakan lirik lagu Naik Delman. Tahu tidak yang mana itu lagu Naik Delman? Tahu ya, yang pada hari Ahad kuturut ayah ke kota, kan? Nah, sekarang kita ubah. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, hanya kepada Allah lah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Hei, ingat-ingatlah Allah itu Maha Esa. Tidak akan ada Tuhan selain Allah. Oke, diulang lagi. Baik. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, hanya kepada Allah lah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Hei, ingat-ingatlah Allah itu Maha Esa. Tidak akan ada Tuhan selain Allah. Oke, itulah tadi lagu kita tentang surah Al-Ikhlas. Masya Allah. Baik anak-anaknya Ustazah. Ada yang tahu surah Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Ya, surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Ada yang pernah menghafalkannya? Ustazah percaya semua sudah hafal, apalagi kalau sudah pernah belajar di TK, ya. Namun kita ulang lagi nak ya. Ustazah ingatkan kembali cara membaca surah Al-Ikhlas dengan yang baik dan benar. Oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, ada 4 ayat tentang surah Al-Ikhlas. Yang pertama artinya adalah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi kita disuruh mengatakan bahwa Allah Maha Esa. Apa itu Maha Esa Ustazah? Maha Esa itu adalah Maha Satu nak ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cuman Dia saja satu. Allah saja satu. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu 2, Allah itu 3, tidak ada ya. Jadi Allah itu hanya Maha Satu. Ya, Allah juga menegaskan bahwa yang ayat kedua, hanya kepada Allah lah kita bergantung. Betul sekali, ketika anak-anaknya Ustazah mau minta sesuatu, mau minta kesehatan buat bunda, mau minta kesehatan dimudahkan, maka mintalah kepada Allah dengan cara
berdoa atau berdoa ketika setelah sholat atau berdoa ketika di sujud-sujudnya nananya ustazah ya. Makanya ustazah selalu menyampaikan bahwa rajin-rajin sholat nak ya, supaya Allah memudahkan kita dan mengabulkan doa-doa kita. Oke. Di ayat ketiga Allah juga menegaskan bahwa Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah tidak mempunyai ayah dan ibu ya. Allah itu memang zat yang sudah ada. Tidak sama kita manusia, kita harus ada ayah dan ibu baru bisa lahir. Namun karena Allah adalah Tuhan, maka tidak perlu lagi Dia diperanakan ya. Dan Allah juga tidak punya anak. Dan di ayat keempat Allah menegaskan kembali bahwa tidak ada satupun yang menyamainya. Allah tidak ada satupun yang menyamai. Tidak ada satupun di dunia ini, bahkan di luar dunia ini, yang menyamai Allah, yang menyamai kedudukannya Allah. Baik nak, ustazah sampaikan kembali, Allah menegaskan di surah Al-Ikhlas di ayat pertama bahwa katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Jadi kita harus mengatakan dan meyakini dalam hati bahwa Allah itu Maha Esa, sendiri, satu, tunggal, tidak ada yang bisa dan tidak ada bisa menyainginya, tidak ada yang bisa kita sama-samakan dengan Allah ya sayangnya. Kemudian di ayat kedua Allah menyampaikan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah kita bergantung ya. Jadi kalau misalnya kita mau memohon sesuatu, minta sesuatu sama Allah ya. Baik, yang ketiga, Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu tidak ada ayah bundanya sayangnya. Allah itu memang zat yang memang sudah ada. Baik, yang keempat, tidak ada satupun yang menyayangi. Jadi tidak ada satupun yang bisa menyayangi Allah, apalagi menyamai, karena Allah itu sangat hebat sekali ya. Jadi tidak bisa menyamai Allah. Oke? Baik anak-anaknya ustazah, itulah tadi tentang arti surah Al-Ikhlas. Nah, apa sih sebenarnya pesan yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas? Coba buka bukunya halaman 22 sayangnya. Ya, pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita melalui surah Al-Ikhlas, yang pertama, surah Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Maha Esa, yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa Allah itu sendiri, Allah itu satu, tidak ada yang bisa menyayangi Allah. Kemudian Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua sayangnya. Jadi Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia karena Dia adalah Tuhan ya. Kita adalah manusia ciptaan, sedangkan dia adalah Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyamakan bahwa Dia juga punya ibu, Dia punya anak, tidak. Oke? Allah tempat kita bergantung. Jadi misalnya ada uzur atau ada keinginannya nananya ustazah dan mau sekali tapi agak sulit, maka dari itu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk agar dimudahkan apa yang kita mau. Oke? Kemudian Allah tidak mempunyai tandingan sayangnya. Jadi Ustaz sampaikan sekali lagi bahwa Allah tidak mempunyai tandingan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sudah menegaskan itu di surah Al-Ikhlas, bahkan di banyak surah yang lainnya nanti Ustaz jelaskan insyaallah. Baik, Allah tidak punya sekutu dan teman. Jadi Ustaz sampaikan tadi, Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Jadi Dia tidak punya sekutu dan teman. Dan jangan menyamakan kita sebagai makhluk manusia dengan Allah yang memang Tuhan ya, yang menciptakan alam ini. Ya anak-anak ustazah, Masya Allah. Baik, ada sebuah note ya. Oke anak-anak ustazah, ada sebuah note di buku kita di halaman 22 yang mengatakan bahwa Said Al-Khudri berkata, seorang laki-laki mendengar temannya yang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang. Pada pagi hari laki-laki menemui Rasulullah dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu seakan-akan meremehkan surah itu. Demi Allah yang menguasai jiwaku, surah itu sesungguhnya setara dengan sepertiga Al-Quran
atau sama dengan 10 juz. Jadi Masya Allah anaknya Ustazah yang sudah hafal surah Al-Ikhlas, sudah menggunakannya di antara rakaat-rakaat sholatnya anaknya Ustazah, berarti anaknya Ustazah sudah menghafalkan setara dengan 10 juz. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan surah Al-Ikhlas ya nak ya. Masya Allah. Baik anak-anaknya Ustazah, sampai di sini dulu materi kita tentang surah Al-Ikhlas ya anaknya Ustazah. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti untuk semangat belajar, jangan berhenti untuk tetap positive thinking ya nak ya. Jangan berhenti untuk cuci tangan, pakai masker ketika anak-anaknya Ustazah keluar. Dan Ustazah berharap anak-anak Ustazah walaupun kita belajar jarak jauh, tetap rajin belajar di rumah sayang ya. Baik anak-anaknya Ustazah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita, Ustazah akan sampaikan bahwa sering-sering orang mengatakan bahwa jadilah seperti surah Al-Ikhlas. Yang namanya surah Al-Ikhlas, namun di dalam ayat-ayatnya tidak disebutkan satu kata pun tentang ikhlas ya. Jadi begitulah seperti orang yang mengikhlaskan sesuatu. Apa itu ikhlas Ustazah? Nanti Ustazah akan lanjutkan di pembelajaran PAI kita selanjutnya, oke? Jadi tugasnya nanya Ustazah adalah mengirimkan Ustazah Mentari video pembelajaran, video tentang membaca surah Al-Ikhlas yang baik dan benar sesuai makhrajul hurufnya nak ya, dan sesuai dengan tajwidnya. Kemudian dilanjutkan dengan lagu yang tadi yang Ustazah ajarkan ya. Jadi hari ini kita tidak menulis, tapi tinggal menghafalkan surah Al-Ikhlas yang baik dan benar dan menghafalkan lagu yang Ustazah sampaikan tadi. Oke? Baik, alhamdulillah anak-anaknya Ustazah. Hari ini sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu video-video pembelajaran Ustazah Mentari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.